البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran yang dikumpulkan oleh segenap ulama berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 121 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-122. Langsung saja kita baca, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik kitabnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala mengatakan, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Artinya apakah orang yang semula mati hatinya kemudian kami hidupkan kembali dan kami jadikan pada orang tersebut cahaya yang akhirnya dia berjalan dengannya, bisa memberikan arahan kepada manusia, itu seperti orang yang permisalannya seperti orang yang berada di kegelapan yang tidak bisa keluar darinya? Tentunya jawabannya beda. Nanti akan sebutkan dalam tafsirannya. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Seperti itulah telah dihias-hiasi di hadapan orang-orang kafir perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan seakan-akan nampaknya indah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun astabahumullah, awam kana maitan fid dhalalati halikan hairan. Perhatikan tafsirannya di situ. Fa ahyayna qalbahu bil iman. Apakah orang yang dia itu mati berada di dalam kesesatan, dalam keadaan dia binasa dan bimbang, fa ahyayna qalbahu bil iman, kemudian kami hidupkan hatinya dengan keimanan, wa hadainahu lahu, dan kemudian kami berikan petunjuk kepadanya, wa wafaqnahu littiba'i rusulina, dan kemudian kami berikan taufik kepadanya untuk mengikuti rasul-rasul kami, fa asbaha ya'ishu fi anwaril hidayah, yang kemudian dia hiduplah berada di cahaya hidayah. Kaman mathaluhu fi zahalati wal ahwa wad dalalat al mutafarriqah. Apakah sama seperti orang yang berada di dalam kebodohan dan hawa nafsu serta kesesatan yang bercerai-berai atau yang berbeda-beda?
Jadi dipermisalkan sama atau tidak gitu loh ya. Orang yang di atas petunjuk dengan orang yang di atas kesesatan itu apakah sama? Itu permisalannya. Apa disebutkan di sini? Yang mana orang yang berada di atas kesesatan, di atas kebodohan, di atas hawa nafsu, la yahtadi ila manfad wala mukhallisan lahum mimma huwa fih. Orang tersebut tidak bisa memberikan petunjuk. Tidak berada di atas petunjuk, tidak bisa memberikan petunjuk kepada apa? Jalan keluar. Jadi enggak bisa menemukan jalan keluarnya. Dan tidak juga berlepas diri dari apa yang dia berada di dalamnya, karena orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh dipermisalkan bagaikan orang yang berada di dalam kegelapan. Yang mana kegelapan butuh cahaya. Kalau orang hanya berada di kegelapan tanpa cahaya, untuk berjalan sangat sulit. Dikhawatirkan dia nanti terpeleset, terjerumus, jatuh, atau menabrak sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Sehingga dipermisalkan ilmu itu adalah cahaya. Sampai-sampai al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi' rahmatullah alaih, apa kata beliau? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala 'alam bi annal ilma nurun, syahidnya, wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Bayangkan, Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik, yang disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya, Imam Syafi'i menghafal Muwatta Malik. Bayangkan, itu pun masih mengadukan hafalan Al-Qur'annya kepada Imam Waqi'. Akhirnya Imam Waqi' memberikan apa? Arahan, memberikan bimbingan kepada Imam Syafi'i bahwasanya apa? Bahwasanya untuk meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Karena perbuatan dosa atau maksiat itu bisa menyebabkan hafalannya berkurang. Berkurang dalam artian ingatannya semakin tidak kuat kembali karena terkotori dengan kemaksiatan tadi itu. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' mengarahkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya beliau mengatakan, wa qala 'alam. Imam Waqi' mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun. Nah, ini syahidnya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Kalau orang berjalan di atas ilmu, berarti dia berjalan di atas cahaya. Tentunya ilmu di sini ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Kemudian beliau mengatakan, wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah taala itu ilmu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan itu akan mewariskan kerendahan dan kehinaan. Sampai-sampai sebutkan juga dalam pantun yang ma'ruf yang dinisbahkan kepada al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa itu? Ingat enggak antum? Ingat? Ayo tafadhal. Wa khairun li nafsika. Naam, disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahmatullah alaih, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa matikan hati. Wa qad yurithu dhilla idmanuha. Dan sungguh orang yang terus-menerus di atas dosa bisa mewariskan kerendahan. Kemudian apa? Wa tarkud dzunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa itu bisa menghidupkan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bagus sekali pantunnya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Paham ya? Itu ma'ruf, sering disebutkan para ulama ya. Jadi beda orang yang di atas ilmu dengan orang yang di atas kesesatan. Bedanya sangat jauh sekali, sampai-sampai Allah Taala mengatakan dalam ayat yang berbeda-beda, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa.
La yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Enggak sama kata Allah Ta'ala. Orang yang beriman di atas ilmu, orang fasik di atas kebodohan. Dan juga para ulama juga menyebutkan bahwasanya apa? Al-ilmu bidayatu al-yakin, kama annal jahla bidayatu asyak. Ilmu awal permulaan daripada keyakinan. Orang itu kalau yakin itu pasti dia di atas ilmu. Karena dia apa? Yakin. Permulaan dari keyakinan orang yakin karena ilmu yang dia miliki. Sebagaimana sebaliknya, kebodohan adalah awal permulaan daripada kebimbangan. Orang bimbang, ragu, bingung karena bodoh. Paham ya? Dan hal seperti ini sudah kami ulangi berkali-kali, akan diketahui dan akan bisa menggambarkan, akan bisa merasakan orang yang berilmu itu sendiri. Karena dulunya pernah menjadi orang bodoh. Adapun kalau orang-orang bodoh enggak bisa merasakan, karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Perkataan siapa yang sering ana nukilkan ini? Barakallahu fikum. Yang sudah ana ulangi berkali-kali, perkataan siapa yang orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Tapi orang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Kalamnya siapa ini? Abdullah. Siapa? Ayo. Nah, kalamnya Ibnu Mu'taz. Siapa namanya Ibnu Mu'taz itu? Abdullah bin Mu'taz rahmatullah alaih disebutkan dalam kitab Adab Dunya wad Din, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Sedangkan orang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nah, jadi harus kita sadari, jangan sampai kebodohan ini senantiasa melekat atau ada pada diri-diri kita. Karena kalau kebodohan senantiasa ada pada diri kita, hati kita dipadamkan oleh kebodohan tadi itu. Jadi kebodohan bagaikan penyakit di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit tersebut? Penyakit kebodohan tidak bisa untuk menghilangkan dengan jintan hitam, enggak bisa. Dengan lemadu enggak bisa. Dengan apa barakallahu fikum, propolis enggak bisa juga. Menghilangkan penyakit kebodohan dengan mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu syar'i. Naam. Sampai-sampai dipermisalkan apa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hakikat ilmu. Ilmu itulah yang bisa memadamkan, menghilangkan penyakit kebodohan. Karena penyakit kebodohan ini lama kelamaan bisa membunuh orang yang terjangkit penyakit tersebut. Yang dibunuh bukan badannya, tapi hatinya. Kalau hati sudah mati, sudah terbunuh oleh penyakit kebodohan tadi itu, sudah tinggal nunggu tanda-tanda dan alamatnya. Maksudnya bagaimana? Rusak sudah kalau hati sudah mati, enggak nerima kebaikan, enggak mengingkari kemungkaran. Wal'iyadzubillah. Apa perkataan Imam Ibnu Qayyim? Ingat enggak pantunnya? Ini sekedar mengulang kembali karena kalau yang namanya faedah itu terulang-ulang tidak masalah karena kullama takarrarat faedah seperti itu. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Tapi kalau enggak pernah diulang-ulang ya lupa. Nah, siapa yang ingat kalamnya Imam Ibnu Qayyim, pantunnya? Hafal belum antum? Apa? Ayo sebutkan. Naam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Disebutkan dalam kitab An-Nuniyah pantun yang berisikan apa? Pantun yang sangat indah tapi di akhir huruf nun, Nuniyah namanya. Disebutkan situ wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Amrani fit tarkibi muttafiqani, nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Artinya apa? Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apanya jadi? Hatinya. Tapi obatnya dua obatnya. Obatnya ini enggak dijual di apotek, wala supermarket, wala Alfamart, wala Indomart, enggak ada. Paham ya? Obatnya dua. Enggak pernah terpisahkan kata beliau. Apa itu obatnya? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin itu. Obat kebodohan itu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu maksudnya.
Tapi siapa yang meracik obat ini? Siapa yang akan memahamkan obat ini kepada manusia? Siapa yang akan memberikan ramuan obat ini biar orang itu paham? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim rabbani. Seorang yang berilmu yang bisa mendidik. Bagaimana orang dikatakan al-alim rabbani? Para ulama telah menyebutkan al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Sering ana ulama itu ya. Seorang alim rabbani itu adalah orang yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi ilmu bertahap. Diajarkan kalau masalah tauhid, usul salasah, qawaidul arba', usul sittah misalkan, kasyfus syubhat, nawaqidul Islam, terus naik. Kitab tauhid, Fathul Majid misalkan. Urut sehingga orang itu apa? Nah, barakallahu fikum dia akan pelajari dari yang dasar dulu. Paham ya? Sehingga nanti dia terkondisikan situ. Pemahamannya disandarkan kepada pemahaman para salaf. Karena Al-Qur'an was sunnah dalil dua-duanya, tapi memahaminya bukan dengan pemahaman otodidak, bukan. Bukan dengan pemahaman per individu, bukan. Tapi dengan apa? Bifahmi salafil ummah. Dengan pemahamannya para pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Nah, masyaallah kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam itu kalau antum baca kitab-kitab mereka, walaupun pendek simpel tapi berbobot gitu loh. Masyaallah. Pendek tapi gimana ya rasanya itu menyentuh gitu loh kalamnya mereka itu. Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, paham ya? Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak. Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Jadi kalamnya para ulama mutaqaddimun dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang semisal mereka itu dikit, pendek, simpel, tapi masyaallah maknanya sangat menyentuh. Coba bayangkan dipermisalkan apa? Kebodohan bagaikan penyakit yang bisa membunuh. Nah, orang kan kadang masa sih penyakit bisa membunuh? Ternyata rahasia di balik ucapan tersebut yang dibunuh bukan badannya tapi hatinya. Orang enggak tahu, enggak paham. Paham ya? Nah, ternyata ada obatnya. Dengan bahasa yang sangat tinggi tersebut beliau mengatakan obatnya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata obat ini butuh orang yang meracik, meramu, kemudian apa? Menyodorkan dengan apa? Dengan barakallahu fikum sodoran yang sudah ditetapkan, yaitu pemahaman para salaf. Siapa itu? Al-alim rabbani. Seperti itu. Kalau orang taruhlah ada obatnya cocok sudah, paracetamol, paham ya? Tapi orang nggak paham gunanya untuk apa ini ya, paham ya? Orang sakit gigi atau orang lagi sakit panu misalkan, gatal-gatal dibelikan paracetamol misalkan, paham ya? Ya mungkin salah jalur kan itu, paham ya? Karena butuh tabib, dokter yang bisa menggunakan obat tersebut sesuai dengan kadarnya dan tempatnya. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ini sekedar selingan mengenai apa? Mengenai keadaan orang-orang kufar wal musyrikin yang mereka senantiasa mendebat karena disuruh beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, mereka enggak mau. Banyak mereka mencari alasan-alasan yang tidak benar. Kita lanjutkan lagi. Disebutkan di sini barakallahu fikum. La yastamiyan, enggak sama, ya kan? Orang yang di atas ilmu itu enggak sama dengan orang yang di atas kesesatan. Wa kama khadaltu hadzal kafir alladhi yujadilukum ayyuhal mu'minun, dan sebagaimana aku rendahkan orang kafir ini yang mendebat kalian wahai orang yang beriman, fazayyantu lahu su'a amali, kemudian aku tampakkan amalan jeleknya seakan-akan indah. Nah, ini fara'ahu hasanan, akhirnya dia orang kafir ini melihat amalan yang jelek tersebut indah. Zayyantu lil jahidina a'malahum sayyi'ah. Aku pun juga menghias-hiasi, menjadikan indah amalan-amalan orang-orang yang menentang syariat Allah yang jelek menjadi nampaknya bagus. Tujuannya apa? Allah Ta'ala melakukan hal tersebut liyastaujibu lidzalikal adzab, agar mereka berhak mendapatkan azab. Karena apa? Sudah menolak terlebih dahulu sama Allah Subhanahu wa taala sekalian gitu loh. Paham ya? Karena sudah menolak, menentang bangkang, dibikin amalan jelek mereka di hadapan mereka indah itu. Yang nanti akhirnya mereka amalkan dan mereka masuk dalam neraka wa a'udzubillah. Paham ya? Jadi ilmu sangat dibutuhkan. Jangan pernah antum meremehkan ilmu. Sedikit apapun ilmu yang antum miliki sangat berharga. Paham ya?
sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, beliau mengatakan apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum min at-ta'am wasyarab. Li'anna ar-rajula ya'kulu yashrabu fil yawmi marrah aw marratain. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih, kata beliau. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dengan semakna. Atau dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Lafadznya apa tadi? Ilmu itu, kata beliau, manusia itu butuhnya terhadap ilmu sangat dia butuhkan, lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Bayangkan, antum makan, kita makan, kita minum, sehari mungkin sekali, 2 kali cukup dan kuat. Tapi ilmu, kata beliau apa? Wa hajatuhu ilal ilmi, kata beliau, bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya manusia itu terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Bayangkan. Ya, namanya orang sudah mengenal ilmu itu setiap nafas yang dihembuskan butuh ilmu. Mau transaksi jual beli butuh ilmu, mau jual beli online juga butuh ilmu, mau jual beli kredit juga butuh ilmu, ya kan? Mau dagang juga butuh ilmu, mau sholat juga butuh ilmu. Setiap nafas yang dihembuskan membutuhkan dia ilmu. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya sangat berharga ilmu tersebut. Dan itulah yang akan bisa mengangkat derajatnya seorang hamba. Ingat-ingat ya, seorang hamba akan diangkat derajatnya bukan karena dia itu keturunan bangsawan, bukan. Bukan karena dia termasuk orang-orang keturunan konglo melarat. Paham ya? Nah, kalau melarat atau konglomerat? Allah musta'an. Bukan karena dia keturunan kaya, bukan. Bukan karena banyak hartanya, bukan. Bukan karena kedudukan tinggi, bukan. Tapi ilmu, ingat-ingat. Ilmu dan keimanan itulah yang bisa mengangkat, nah barakallahu fikum, derajat seorang hamba. Allah musta'an. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Iman dan ilmu. Jadi antum semua, kita semuanya, insyaallah biidznillah, kalau memiliki ilmu Al-Quran was Sunnah, kemudian kita mengamalkannya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Paham ya? Enggak usah bingung, enggak usah panik, Ustaz, ana kayaknya enggak bisa lanjut, Ustaz. Lah kenapa? Orang tua mintanya ijazah. Mintanya anak ini nanti dapat gelar katanya. Untuk apa ya, akhi barakallahu fi. Zaman sekarang itu orang nyari kerjaan enggak perlu pakai ijazah. Gelar-gelar yang mungkin dimiliki sebagian orang, kalau udah kerja kadang-kala enggak dipakai, barakallahu fi. Paham ya? Antum jualan, taruhlah jualan apa itu? Cilok misalkan. Jualan ayam, jualan madu, jualan buah-buahan. Mana ada antum mendaftarkan teman pakai ijazah? Enggak ada juga orang nanya antum pelajaran ya, yang pelajaran atau kamu belajar terakhir apa ya? Gelarnya apa? Enggak ada. Jadi itu semuanya barakallahu fikum hafizakumullah kembali ke ilmu, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun." Perhatikan baik-baik di sini. Dan seperti itu pula lah kami jadikan di setiap kampung, di setiap negeri itu pembesar-pembesar orang-orang yang jahat. Dijadikan apa? Nah, dijadikan orang-orang jahat itu membuat apa? Kerusakan. Sebagai ujian. Nah, barakallahu fi. Biasanya kan orang-orang yang bikin kerusakan orang-orang jahat, orang-orang yang punya kekuatanan itu. Nah, kita lihat sini. Liyam kurufiya, agar mereka bikin makar di dalamnya. Padahal wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Padahal mereka itu tidaklah bikin makar kecuali untuk diri-diri mereka sendiri. Dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak terasa. Dalam keadaan mereka tidak terasa. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata al-tafsir asbahumullah, wa mithlu hadzal ladzi hasala min zu'ama'il kuffar. Dan seperti ini pula yang terjadi pada pemimpin-pemimpin orang-orang kufar di Makkah. Saat itu di Makkah masih dikuasai orang-orang kafir.
orang kufar Quraisy dan juga yang lainnya. Paham ya? Nah, apa yang mereka lakukan? Minas saddi an dinillahi ta'ala, berupa menghalang-halangi dari agama Allah Ta'ala. Kasus apa yang sudah antum lewati pelajarannya? Kasus apa? Sulh Al-Hudaybiyah. Coba bayangkan. Sulh Al-Hudaybiyah awal mulanya apa? Awal mulanya rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat ingin umrah. Dilarang oleh mereka. Paham ya? Dihalang-halangi. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Dihalang-halangi, bayangkan. Itu perjanjian Hudaybiyah. Kalau mau umrah tahun depan, itu pun enggak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian boleh masuk kota Mekah bawa senjata, tapi dalam kondisi pedang-pedang mereka tidak boleh terhunus. Dalam artian ditaruh dalam sarung pedang tersebut. Syarat yang sangat ketat, menghalang-halangi orang mau beribadah. Rasulullah dan para sahabat sudah semangat ingin umrah, dihalang-halangi orang mereka. Ya kan, tragedi Hudaybiyah itu. Nah, seperti itu. Pembesar-pembesar orang kufar yang suka menghalang-halangi dari agama Allah Ta'ala. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimin yataza'amuhum akabiruhum. Kami jadikan pada setiap kampung, setiap qaryah, setiap negeri, orang-orang jahatnya yang barakallahu fikum, pembesar-pembesar mereka itu dari pemimpinnya. Jadi kalau suatu negeri, suatu negara, kalau dipimpin orang jahat, paham ya? Seperti itu keadaannya, tapi masih mending ada pemimpinnya, ingat-ingat ya. Karena disebutkan para ulama kurang lebihnya 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim jahat, jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Kalau negara enggak ada pemimpinnya bagaimana? Sehari enggak ada pemimpinnya sama sekali. Rusak. Terjadi huru-hara, terjadi keonaran, keributan di mana-mana. Bayangkan. Nah, seperti itu. Ayo kita lihat sini, liyamkuru fiha, agar mereka membuat makar di situ, di kampung tersebut, di negeri tersebut, bisat an dinillah, yaitu dengan cara mereka apa? Menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa ma yaqiduna illa anfusahum, padahal mereka tidaklah bikin makar kecuali kembali kepada mereka sendiri. Wa ma yuhissuna bidzalik, dalam kondisi dalam keadaan mereka tidak merasakan. Dalam keadaan mereka apa? Tidak merasakan. Jadi tidak merasakan kalau mereka itu bikin makar untuk mereka sendiri. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, itulah keadaan orang-orang kufar wal musyrikun dan yang semisal mereka. Jadi bikin makar, padahal makar itu kembali kepada mereka sendiri. Ya kan? Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, ya kan? Akhirnya Allah Ta'ala pun apa? Membalas makar mereka. Ayatnya gitu tadi ya. Wa yamkuruna wa yamkurullahu itu kan, wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik apa? Yang membalas makar mereka. Jadi mereka bikin makar dulu baru Allah Ta'ala balas. Dan namanya sifat muqabalah. Naam, sifat apa? Muqabalah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah wa 'adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bayangkan sombongnya mereka. Disuruh beriman malah mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Padahal di hadapannya dah mengenal, ditampakkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayatnya. Dan apabila telah datang kepada mereka suatu ayat, mereka mengatakan kami tidak mau beriman sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang apa? Tempat mana dan siapa yang akan Allah Ta'ala jadikan apa? Risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah. Maka orang-orang yang mereka berbuat kejahatan, Allah Ta'ala akan timpakan kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Wa 'adzabun syadid, dan azab yang pedih. Bima kanu yamkurun, dengan sebab apa yang dulu mereka bikin makar. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahlu tafsir asbahumullah, wa idza ja'at haula'il musyrikin min ahli Makkah, apabila datang orang-orang musyrikin dari penduduk Makkah,
hujjatun dhahiratun. Bayangkan, datang argumen yang sangat nampak, bukti yang sangat nyata, dalil yang jelas. Sudah datang dalil padahal. Ala nubuwwati Muhammadin alaihi wasallam, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du qubara'ihim, berkata sebagian pembesar-pembesar mereka, lan nusaddiqa bi nubuwwati hatta yu'tina Allah minan nubuwwah wal mu'jizat misal ma u'ta rusuluhu sabiqin. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Kami tidak akan membenarkan kenabian Nabi Muhammad sampai Allah telah berikan kepada kami berupa kenabian dan mukjizat-mukjizat seperti yang diberikan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Bayangkan. Allah musta'an, sombongnya luar biasa. Faraddallahu ta'ala alaihim biqaulih. Kemudian Allah telah bantah mereka dengan ucapannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala lebih tahu. Lebih tahu orang-orang yang apa? Yang berhak dan pantas untuk mengemban risalah tersebut. Ai billadzina hum ahlu li hamli risalatihi wa tablighi ilan nas. Yaitu lebih tahu tentang orang-orang yang mereka itu menang ahlinya untuk mengemban, membawa risalahnya dan menyampaikannya kepada manusia. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih apa? Lebih tahu tentang orang-orang tersebut. Naam. Sayanalu haula'it tughat ad-dil. Artinya apa? Mereka orang-orang yang melampaui batas akan mendapatkan kerendahan, kehinaan. Walahum adzabun mujih, dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, bisababi kaidihim lil Islam wa ahli, dengan sebab perbuatan mereka membikin makar terhadap agama Islam dan juga penganut agamanya. Allahumma musta'anilah keadaan orang-orang kufar wal musyrikun wal munafiqun. Asallaha as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.